Shalom, jumpa lagi dengan saya Yudin Nobesi. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Harapan saya kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus di tengah-tengah virus corona yang telah menyebar luas sampai ke seluruh dunia dan termasuk di negara kita Indonesia. Hal ini juga lah yang menjadi fokus pembahasan saya pada video kali ini, yaitu tentang penyebaran virus corona. Secara khusus saya mau membahas terkait dengan berita-berita atau informasi-informasi yang beredar melalui media sosial, baik itu WhatsApp, melalui YouTube, melalui Facebook, melalui Instagram, dan berbagai media lainnya, bahkan melalui video-video singkat yang kita terima hampir setiap harinya, disertai dengan peningkatan korban daripada virus corona ini yang semakin hari semakin bertambah. Pada satu sisi informasi atau berita-berita yang kita peroleh itu baik adanya bagi kita, di mana kita tahu perkembangan terbaru terkait dengan penyebaran virus ini, dan kita tahu anjuran-anjuran apa yang diberikan oleh pemerintah kita atau anjuran-anjuran lain yang berguna, yang positif untuk setiap kita. Dan tentu saja kita juga tahu apa yang harus kita lakukan atau kita persiapkan terkait dengan penyebaran virus ini. Namun pada sisi yang lain, banyaknya informasi atau berita-berita yang kita peroleh justru menambah persoalan baru bagi kita. Kita menjadi takut, kita menjadi cemas, kita menjadi khawatir, dan bahkan mungkin ada tindakan-tindakan negatif yang kita lakukan. Dalam situasi seperti ini kita perlu cermat dan melakukan tindakan-tindakan antisipasi sehingga kita tidak jatuh pada menciptakan persoalan-persoalan baru bagi kita. Karena itu pada video kali ini saya memberikan beberapa tips yang kiranya menolong kita agar tetap tenang di dalam menghadapi setiap kesulitan-kesulitan terkait khususnya penyebaran virus corona yang melanda negara kita. Tips yang pertama, pahami dengan baik isu apa yang sedang beredar luas dan berdampak bagi kita dan juga sesama. Yang sekarang terjadi dan sangat berdampak di negara kita adalah penyebaran virus corona. Karena itu yang perlu kita ketahui secara umum adalah apa itu penyebaran virus ini. Hal ini penting bagi kita untuk tidak mudah khawatir atau mudah cemas ketika ada ciri yang mirip tapi sebenarnya bukan corona. Misalkan saja saat kita sedang batuk atau flu biasa, namun karena kurangnya informasi kita bisa saja menghubungkan hal itu dengan virus corona. Atau bisa saja dalam kondisi seperti ini semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh kita langsung saja menghubungkan semuanya itu dengan virus corona. Hal seperti ini sangat menyiksa kita dan menjadi beban bagi kita. Karena itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui setidaknya ciri-ciri umum atau gejala-gejala umum daripada virus ini. Tentu saja dalam kondisi seperti ini, sakit penyakit apapun yang kita rasakan, segeralah pergi untuk memeriksakan diri ke dokter agar kita tetap dalam keadaan baik atau dalam keadaan sehat. Sangat penting bagi kita untuk memahami ciri-ciri atau gejala secara umum dari virus ini. Sebab jika kita tidak memahami dengan baik dan tanpa kita sadari virus itu telah ada dalam tubuh kita, maka itu sangat membahayakan diri kita sendiri dan tentu saja juga akan membahayakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu sekali lagi pahami dengan baik ciri atau gejala umum daripada virus ini serta penyebarannya, dan itu sangat menolong kita untuk berespon dengan tepat. Tips yang kedua, kita perlu menyaring berita. Tak terhitung banyaknya berita atau informasi yang kita dapatkan setiap hari, baik itu melalui media sosial, bahkan juga melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu informasi yang benar, kebenarannya ataupun hoax belaka. Namun demikian semuanya tentu berdampak bagi pribadi kita. Bagi saya pribadi, informasi atau berita-berita itu bisa diibaratkan seperti makanan. Ada yang cocok untuk tubuh kita, ada yang tidak cocok sama sekali. Ada yang cocok untuk tubuh kita tapi dalam takaran tertentu atau secukupnya. Ada yang cocok tapi belum waktu untuk mengkonsumsinya. Demikian juga dengan informasi-informasi yang kita dapatkan, tentu semuanya itu sangat berdampak bagi pribadi kita. Karena itu kita perlu menyaring informasi atau berita yang cocok dan cukup untuk kebutuhan kita. Dengan kata lain, kita tidak perlu mengkonsumsi semua informasi atau berita yang ada di media. Mungkin kita perlu membuat list terkait dengan informasi bagi pribadi kita. Berita atau informasi apa yang saya butuhkan, berita atau informasi yang saya butuhkan namun secukupnya, berita atau informasi yang tidak saya butuhkan sama sekali untuk diri saya. Baik, yang berikutnya adalah bagi kita yang sering berbagi informasi atau berita, maka mulai dari sekarang kita perlu bijak-bijak di dalam memilih berita atau informasi yang kita bagikan kepada orang lain.
sehingga informasi yang kita bagikan tidak berdampak buruk kepada para penerima, sebab kita tidak pernah tahu dalam kondisi apa mereka, apakah mereka siap menerima informasi yang kita berikan atau tidak. Tips yang terakhir atau tips yang ketiga, kita perlu datang kepada Tuhan dan dengarkan firman-Nya. Tips yang terakhir ini sangat penting sebab kita adalah manusia yang terbatas di dalam menjaga diri kita, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, dan menjaga segala tindakan kita, dan juga kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan hari esok. Dalam situasi seperti ini tentu saja muncul begitu banyak pertanyaan yang juga bisa menambah kekhawatiran kita. Bagaimana jikalau saya atau keluarga saya terkena virus ini? Bagaimana masa depan saya? Bagaimana masa depan pekerjaan ataupun usaha saya? Dan juga akan ada banyak pertanyaan yang lain yang muncul dalam pikiran kita. Dalam situasi seperti ini kita ingatkan kembali siapakah diri kita yang sangat terbatas untuk mengatur jalan kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu akan hari esok, dan bahkan untuk menenangkan hati dan pikiran pun kita tidak pernah bisa. Karena itulah kita membutuhkan Tuhan dan anugerah-Nya di dalam menuntun perjalanan kehidupan kita. Satu hal yang perlu kita sadari bahwa Tuhan selalu hadir dan berjalan bersama-sama dengan kita. Kehadirannya bukanlah kehadiran yang diam, tapi kehadirannya adalah kehadiran yang mau bersuara kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Karena itu satu hal dasar yang tidak boleh diabaikan oleh setiap orang percaya dalam setiap keadaan, yaitu datang dan duduk diam di hadapan Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Firman Tuhan bukan sekedar informasi atau berita, tetapi lebih daripada itu, ia menyelamatkan. Ia mengubah hati dan pikiran. Ia memberikan kekuatan kepada yang lemah dan yang tak berdaya. Ia menuntun jalan-jalan kehidupan orang-orang yang datang mencari Tuhan. Serta ia memberikan hikmah dan pengetahuan untuk bagaimana anak-anak Tuhan bisa bertindak. Firman Tuhan itu betul-betul berkuasa atas kehidupan setiap manusia. Sudah saatnya kita kembali kepada Tuhan dan menghidupkan kembali relasi yang ada. Siapkan waktu untuknya, ambillah Alkitabmu dan bacalah, berdoalah. Dari situlah yang kau mendapatkan kekuatan dan juga petunjuk di dalam menjalani kehidupan ini atau hari-hari yang sulit ini. Demikian beberapa saran atau tips sederhana dari saya, kiranya berguna bagi saudara-saudara yang menonton. Dan jika ada saran-saran praktis lain dari saudara yang berguna dalam situasi seperti ini, silakan menambahkannya pada kolom komentar yang ada. Saya sangat menghargai akan hal itu. Dan pesan terakhir saya, jaga kesehatan saudara, dan sampai jumpa pada video-video yang lainnya. Tuhan memberkati.